Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, kami dari tim Universitas Samratulangi dengan saya Anggrenia Mamesa selaku pembicara pertama, Junedi Kolwai selaku pembicara kedua, dan Junedi Marami selaku pembicara ketiga yang bertindak di posisi pro terkait dengan mosi perdebatan, yakni Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dewan Juri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kewenangan Bawaslu dalam hal menangani permasalahan hukum pemilu yang kemudian diklasifikasikan ke dalam dua jenis kewenangan, yakni pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu, yang mana keduanya berada pada wilayah proses pemilu dan bukan pada wilayah hasil pemilu yang menjadi domain dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun pada praktiknya Dewan Juri, kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu seringkali berbenturan langsung dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam hal menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Fakta hukum pun menunjukkan bahwa di satu sisi Bawaslu tidak dapat dipersalahkan karena Bawaslu hanya menerima dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Akan tetapi di sisi lain, jika putusan yang dikeluarkan Bawaslu berimplikasi pada hasil pemilu, sedangkan sengketa PHPU tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi, maka hal tersebut akan berimplikasi pada terjadinya benturan kewenangan ataupun tumpang tindih putusan yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dewan Juri, manakala KPU telah menetapkan hasil perolehan suara secara nasional, maka sejatinya dan seharusnya Bawaslu sudah tidak dapat berwenang lagi untuk menangani pelanggaran pemilu. Mengapa? Karena pasca penetapan hasil, rezim yang pada awalnya adalah pelanggaran pemilu sejatinya telah beralih menjadi rezim PHPU yang harus diputus MK ketika terdapat adanya suatu sengketa. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945 Yunto pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Yuncis pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sehingga masuknya Bawaslu dalam memeriksa perkara akuo justru hanya akan berbenturan langsung dengan kewenangan MK yang tentunya dalam hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang konsekuensi logisnya MK dapat kemudian mengesampingkan dan menegasikan adanya putusan Bawaslu Dewan Juri yang terhormat, yang jika hal tersebut terjadi maka upaya Bawaslu dalam memeriksa dan memutus perkara akuo justru hanya akan berujung sia-sia Dewan Juri yang terhormat. Hal ini tercermin pada putusan MK nomor 146 garing PHPU DPR-DPRD tahun 2019, di mana dalam putusan akuo MK kemudian menegasikan dan mengesampingkan putusan Bawaslu nomor 047 garing angka Romawi 5 tahun 2019, di mana terkait dengan perkara pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan oleh Nyanyang Haris Pratamura SEMSI selaku calon anggota legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Kepulauan Riau 4, nomor urut 1 dari Partai Gerindra Dewan Juri yang terhormat. Sehingga berangkat dari fakta hukum inilah Dewan Juri, kami mengutip pendapat Dr. Nurul Huda dalam bukunya Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia yang kemudian menyatakan bahwasanya manakala Bawaslu tetap saja berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional, maka hal inilah yang tidak akan dapat mewujudkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penanganan permasalahan hukum pemilu Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan court of law, sehingga seluruh putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan dasar pertimbangan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari hal tersebutlah untuk menindaklanjuti putusan MK nomor 146 garing PHPU DPR-DPRD tahun 2019, di mana dalam putusan tersebut MK menegaskan bahwa pasca penetapan hasil pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi rekomendasi, putusan, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain kecuali hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu dilaksanakannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana akan membatasi kewenangan Bawaslu dalam hal menerima, memeriksa, memutus pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional agar tidak berbenturan langsung dengan kewenangan MK yaitu PHPU itu sendiri, di mana pasal-pasal yang akan diubah yaitu pasal 454 dan 455 Undang-Undang Pemilu yang mengatur berkaitan dengan penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.
Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan salam konstitusi.